من يهده الله فلا ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan terhadap kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam pada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas yaitu tentang adab, yaitu kita lanjutkan dalam masalah adab, dan pada kesempatan ini kita akan membahas adab-adab bergaul dengan sesama muslim dan juga dengan non muslim. Maka yang pertama akan kita bahas yaitu adab-adab bergaul dengan sesama saudara kita semuslim, yaitu dengan kaum muslimin, saudara kita semuslim. Yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'd aduun illal muttaqin. Yaitu teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 67. Yaitu begitu juga di dalam hadis, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalifu. Rawahu Ahmad. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya. Hadis riwayat Ahmad dan juga At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis hasan sahih. Begitu juga dari Abu Daud. Maka yaitu di antara adab-adab bergaul sesama saudara kita semuslim, yang pertama adalah yaitu memilih teman bergaul, yaitu dan teman duduk. Yaitu yang pertama di sini memilih teman bergaul dan teman duduk. Maknanya, artinya adalah bahwa seseorang itu tergantung kebiasaan temannya, tingkah laku dan juga gaya hidupnya. Maka hendaklah dia memperhatikan dan meneliti dengan siapa dia berteman. Barang siapa yang agama dan akhlaknya diredoi, maka hendaklah dia berteman dengannya. Dan jika tidak, maka hendaklah dia menjauhinya. Karena tabiat itu adalah sesuatu yang dicuri atau diambil dari orang lain. Demikian yang disebut di dalam kitab Ainul Ma'bud, yaitu Syarah Sunan Abi Daud.
Juga diriwayatkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Abil Haytham an Abi Sa'id Al-Khudri annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tashab illa mu'minan wa la ya'kulu ta'aman illa taqiyyun. Rawahu Ahmad. Itu dari Abi Sa'ad Al-Khudri bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah engkau bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan janganlah memakan makananmu kecuali seorang yang bertakwa. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Daud. Dan Syekh Albani mengatakan hadis hasan. Baik. Maka teman dekat dan teman duduk yang berakhlak jelek menimbulkan bahaya yang nyata dan tidak bisa dihindari. Bagaimanapun caranya, yaitu bagaimanapun cara menjaganya, yaitu berdasarkan dalil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul jalisi shalih was-su' kahamilil misak wa nafikhil kir. Fahamilul misak imma ayyuhdiyaka wa imma an tubta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiban wa nafikhil kir imma ayyuhriqa thiyabak wa imma an tajida rihan khabitha. Rawahul Bukhari. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, perumpamaan teman yang soleh dengan teman yang buruk bagaikan penjual minyak wangi dengan pandai besi, dengan tukang besi. Yaitu bisa jadi penjual minyak wangi itu akan menghadiahkan kepadamu, atau kamu membeli darinya, atau kamu akan mendapatkan bau wanginya. Sedangkan tukang besi hanya akan membakar bajumu, atau kamu akan mendapatkan bau tidak sedapnya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Itu yang pertama, memilih teman. Yang kedua, cinta karena Allah. Yaitu diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yaqul yaumal qiyamah ainal mutahabbuna bijalali al-yawma adilluhum fi dilli yawma la dilla illa dilli. Rawahu Muslim. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat kelak, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Hari ini ku naungi mereka, di mana tidak ada naungan pada hari ini selain naunganku, kata Allah. Hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad serta Imam Malik. Begitu juga an Mu'ad bin Jabal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah azza wa jalla, wajabat mahabbati lil mutahabbin fi wal mutajalisina fi wal mutajawirina fi wal mutabadzilina fi. Rawahu Ahmad. Dari Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajiblah cintaku bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku, orang-orang yang saling berteman karena aku, orang-orang yang saling mengunjungi karena aku, dan orang-orang yang saling berkorban karena aku. Hadis riwayat Ahmad, dan juga hadis ini berdasarkan lafaz beliau, yaitu Imam Malik juga meriwayatkan. Abdul Bar berkata dalam hadis ini menerangkan pertemuan, yaitu Abu Idris Al-Khawlani kepada Mu'ad bin Jabal, dan Abu Idris mendengar langsung darinya dengan sanad-sanad yang sahih. Begitu juga di dalam hadis an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhahu lahu fi qaryati ukhra farsadallahu lahu ala madrajatihi malakan
Falamma ata alaihi qala aina turid? Qala uridu akhon li fi hadhil qaryah. Qala hal laka alaihi min nikmatin turiha, yaitu taroiha. Qala la ghairu anni ahbabtuhu fillah azza wa jalla. Qala fa inni Rasulullahi ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di desa lain. Kemudian Allah pun mengutus seorang malaikat untuk menemui orang tersebut. Ketika orang itu di tengah perjalanannya ke desa yang dituju, maka malaikat tersebut bertanya, hendak pergi kemanakah kamu? Orang itu menjawab, saya akan menjenguk saudara saya yang berada di desa lain. Malaikat itu terus bertanya kepadanya, apakah kamu mempunyai suatu perkara yang menguntungkan dengannya? Laki-laki itu menjawab, tidak. Saya hanya mencintainya karena Allah Azza wa Jalla. Akhirnya malaikat itu berkata, sesungguhnya aku ini adalah malaikat utusan yang diutus untuk memberitahukan kepadamu bahwasanya Allah akan senantiasa mencintaimu sebagaimana kamu mencintai saudaramu karena Allah. Hadis riwayat Muslim dan juga Imam Ahmad. Maka yaitu di sini disebutkan tarobuha di dalam hadis itu, yaitu menjaga, mengasuh dan memeliharanya sebagaimana seseorang memelihara anaknya. Nah, maka begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Anas qala marra rajulun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun jalisin faqala ar-rajulu wallahi ya Rasulullah inni la uhibbu hadha fillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ukhbir tahu bidzalika. Qala la. Qala kum fa akhbirhu tasbutul mawaddah bainakuma. Faqama ilaihi fa akhbarahu faqala inni uhibbuka fillah. Aw qala uhibbuka lillah. Faqala ar-rajulu uhibbuka alladhi ahbabtani fihi. Rawahu Ahmad. Yaitu dari Anas berkata, ada seorang laki-laki lewat di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu sedang duduk seorang laki-laki lain. Maka laki-laki yang pertama berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mencintai orang ini karena Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah engkau telah memberitahukan kepadanya hal itu? Maka dia berkata, belum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdirilah, beritahukanlah kepadanya, niscaya hubungan kalian akan renggang. Lalu dia berdiri dan memberitahukannya dengan berkata, sesungguhnya saya mencintaimu karena Allah, atau berkata, saya menyukaimu karena Allah. Maka laki-laki tadi berkata, semoga Allah mencintai kamu yang cinta kepadaku karenanya. Hadis riwayat Abu Daud. Maka dikatakan yaitu Syekh Albani mengatakan hadis hasan. Baik. Maka jangan sampai kecintaan karena Allah ini berlebihan sehingga tidak baik, seperti antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan awalnya ikhlas akan tetapi lama-lama ingin mendapatkan sesuatu dari orang tersebut. Nah, ini yaitu adab-adab sesama muslim. Yang ketiga yaitu adab-adab bergaul sesama muslim, yaitu menampakkan senyum, bersikap lembut dan berkasih sayang kepada sesama saudaranya seiman. Karena diriwayatkan yaitu an Abi Dzar qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'ruf syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Rawahu Muslim.
yaitu dari Abu Dzar. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun, yaitu terhadap kebaikan, walaupun kamu hanya bermanis muka kepada saudaramu sesama muslim, yaitu ketika bertemu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Dan di dalam riwayat Jabir, beliau bersabda, An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ma'ruf sadaqah. Wa minal ma'ruf an talqa akhaka biwajhin talqin. Rawahu Ahmad. Yaitu dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang baik adalah sedekah. Dan di antara kebaikan adalah kamu bertemu saudaramu dengan wajah ceria. Hadis Imam Ahmad dan At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis hasan sahih. Maka sikap lemah lembut, ramah, dan kasih sayang termasuk hal-hal yang yaitu bisa menguatkan ikatan di antara saudara dan memperdalam hubungan di antara mereka. Maka Allah menyukai sikap lemah lembut dalam segala urusan. Hadis ini yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari, yaitu dari Aisyah, juga oleh Imam Muslim. Begitu juga di dalam hadis an Aisyah radhiyallahu anha, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, dakhala rahtun minal yahud ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu assalamu alaikum. Qalat Aisyah, fafihamtuha faqultu wa alaikumussalam. Wal la'natu qalat, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahlan ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Faqultu ya Rasulullah, awrak tasma' ma qalu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qultu alaikum. Rawal Bukhari. Yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sekelompok orang Yahudi datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lalu berkata, assalamu alaikum. Itu artinya semoga kecelakaan atas kamu. Maka Aisyah berkata, saya memahaminya, maka saya menjawab, waalaikumsalam wal laknat. Yaitu dijawab oleh Aisyah, semoga kecelakaan juga dan laknat tertimpa atas kalian. Maka Aisyah berkata, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tenanglah wahai Aisyah, sesungguhnya Allah mencintai sikap lemah lembut pada setiap perkara. Saya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak mendengar apa yang telah mereka katakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya telah menjawab waalaikum, dan semoga atas kalian juga. Itu hadis riwayat Bukhari dari Aisyah, hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad dan juga Ad-Darimi. Dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Aisyah, inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'atfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wahai Aisyah, sesungguhnya yaitu Allah itu maha lembut. Dia mencintai sikap lemah lembut. Allah akan memberikan pada yaitu sikap lemah lembut sesuatu yang tidak dia berikan pada sikap yang keras, dan juga yaitu akan memberikan apa-apa yang tidak diberikan pada sikap lainnya. Hadis riwayat Muslim. Maka dan selama hal itu yaitu terus seperti itu, dan juga terhadap saudara-saudara seimannya, yaitu maka lebih pantas dan lebih utama berperilaku lemah lembut kepada sebagian lainnya, dan hendaknya
sebagian mereka berlaku ramah kepada sebagian yang lainnya. Begitu juga diriwayatkan di dalam hadis yaitu Ani bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala harrama 'alan nar kullu hayyin layyin sahlin qaribin minan nas. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan atas api neraka setiap orang yang memberi kemudahan, lemah lembut serta dekat dengan manusia. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian di antara perkara-perkara yang bisa membantu lenggangnya rasa cinta dan menghilangkan kebencian dari dalam hati adalah saling memberi hadiah di antara sesama saudaranya. Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasafahu yadhhabul ghil wa tahabu wa tadhhabus sakhna. Rawahu Malik. Hendaklah kalian saling berjabat tangan, niscaya maka akan hilanglah kedengkian. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya akan saling mencintai dan menghilanglah permusuhan. Yaitu hadis riwayat Al-Muwatta'. Kemudian adab-adab yang keempat bergaul sesama muslim disunnahkan memberi nasihat. Dan hal itu termasuk kesempurnaan persaudaraan. Yaitu nasihat adalah tuntunan syar'i yang dianjurkan oleh pembuat syariat dan merupakan bagian dari perkara-perkara yang menjadi sebab yaitu Nabi membaiat para sahabatnya sebagaimana yang diriwayatkan an Jarir bin Abdullah qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wa nushi likulli muslim. Rawahu Bukhari. Dan dari Jabir bin Abdullah berkata, aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat dan menasihati kepada setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya. Kemudian juga diriwayatkan an Tamim ad-Dari anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasuli wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Yaitu dari Tamim ad-Dari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, nasihat untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, dan para pemimpin kaum muslimin serta kaum awam mereka. Hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Daud. Dan sabda beliau, agama itu adalah nasihat, yaitu bahwa nasihat adalah amalan yang paling utama dan paling sempurna dalam agama. Ibnu Jauzi mengatakan, ketahuilah bahwa nasihat untuk Allah adalah membela agamanya dan menghalau segala bentuk kesyirikan kepadanya. Walaupun dia tidak membutuhkannya, akan tetapi manfaatnya kembali kepada hamba. Begitu juga, yaitu nasihat untuk kitabnya adalah membelanya dan senantiasa menjaga tilawah kitabnya. Dan nasihat untuk rasulnya adalah melaksanakan sunnahnya dan mengajak kepada dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nasihat untuk pemimpin kaum muslimin adalah dengan mentaati mereka, berjihad bersama mereka, menjaga baiat mereka, memberi nasihat kepada mereka tanpa adanya pujian-pujian yang bisa membuat mereka terpedaya. Dan nasihat untuk seluruh kaum muslimin adalah keinginan untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Termasuk dalam hal ini mengajarkan dan juga memperkenalkan kepada mereka perkara yang wajib serta menunjukkan mereka kepada al-haq, yaitu kebenaran. Dan juga diriwayatkan an Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'du ba'dan wa sabbaka baina asabi'ihi. Rawal Bukhari. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman terhadap orang beriman lainnya bagaikan satu bangunan yang satu sama yang lain.
saling menguatkan. Dan beliau mendemonstrasikannya dengan cara mengepalkan jari jemari beliau. Hadis riwayat. Maka sesama saudara, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lainnya. Mereka saling memberi bantuan dalam menutupi kefakiran mereka atau memberi persetujuan, yaitu dalam menunaikan hajat kebutuhan mereka dan sebagian yang lainnya. Sebagaimana disebutkan an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Rawi Muslim. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmidzi dan juga yang lainnya. Adab yang keenam yaitu sesama saudara Muslim, yaitu hendaknya sesama saudara haruslah saling merendah di antara mereka, tidak sombong atau meremehkan yang lainnya. Karena disebutkan dalam riwayat an Ayad bin Himar al-Majashani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah auha ilayya an tawada'u hatta la yaqra ahadun ala ahadin. Rawi Muslim. Dari Iyad bin Himar al-Mujashi'i, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah pada suatu hari tengah-tengah kami, lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkanku, dan dia menyebut hadis seperti hadis Hisam dari Qatadah. Di dalam hadisnya dia menambah, dan Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling merendah diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak seorang pun yaitu berlaku zalim pada yang lainnya. Hadis ini yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan meremehkan orang lain dan juga sombong adalah jalan menuju kezaliman, permusuhan dan juga kejahatan. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad, Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian adab yang ketujuh yaitu berakhlak mulia, terpuji. Dan sebaik-baik manusia adalah yang akhlaknya paling baik. Hal ini berdasarkan sabda makhluk terbaik, dan beliaulah manusia yang memiliki akhlak paling terpuji, yang disebutkan an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wa kana yaqulu inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Yaitu disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun berbicara kotor, keji, dan juga tidak pernah berbuat keji, dan beliau bersabda, sesungguhnya di antara orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, yaitu ketika doa istiftah, wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Rawi Muslim. Di antara doa istiftah yaitu yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tunjukkanlah kepadaku akhlak yang paling bagus, sesungguhnya tidak ada yang dapat menunjukkannya melainkan hanya Engkau, dan jauhkanlah akhlak yang buruk dariku, karena sesungguhnya tidak ada yang sanggup menjauhkannya melainkan hanya Engkau, ya Allah. Hadis riwayat Muslim, Imam Ahmad, At-Tirmidzi. Maka diceritakan dari Fudail bin Iyad,
Dia berkata, barang siapa yang akhlaknya jelek, maka akan jelek pula agama, kedudukan dan kecintaan orang lain kepadanya. Maka yaitu dalam pergaulan sesama saudara muslim, akhlak yang terpuji menempati bagian yang besar. Akhlak yang baik akan memperpanjang hubungan, memecah hati, dan juga mencabut rasa dendam dari dalam dada. Maka sepantasnya seorang saudara muslim ini menampakkan kecerahan di wajah mereka kepada saudara mereka yang lainnya, mengucapkan kata-kata yang baik kepada mereka, dan juga menutup mata dari kehinaan dan kesalahan mereka, serta memohon uzur bagi mereka. Nah, maka ini juga adab-adab sesama muslim. Yang kedelapan, yaitu hati yang selamat. Di antara doa Nabi SAW, yaitu wa as'alu sakhi mata qalbi, yaitu wa as'alu sakhi mata qalbi, rawahu Abu Daud. Dan cabutlah kedengkian dalam hatiku, yaitu maka kedengkian di sini as-sakhimah, al-fikr, dengki, dan darinah, dendam yang tertancap di dalam hati. Maka di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan waslul sakhimata sadri, dan cabutlah kedengkian di dalam dadaku. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, maka ini adalah yaitu adab-adab sesama muslim. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin itu senantiasa berlapang dada dan dermawan, sedangkan seorang fajir itu bakhil dan berakhlak buruk. Abu Isa berkata, dia adalah hadis gharib. Nah, maka ini diantara adab-adab yaitu sesama muslim. Kemudian juga adab-adab bergaul kepada orang-orang non-muslim, yaitu ataupun orang-orang kafir. Maka kalau kita lihat menciptakan manusia, yaitu hanya untuk beribadah. Penciptaan manusia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul, yaitu dengan membawa agama yang hak untuk membimbing manusia menuju cara beribadah yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala yaitu menyebut para rasul itu sebagai orang-orang muslim. Maka maknanya orang yang menyerahkan diri, tunduk dan patuh pada Allah. Itulah arti Islam secara umum, yaitu semua agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul semenjak Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu semuanya dinul Islam. Namun secara khusus Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Azza wa Jalla menghapus seluruh agama dan syariat sebelumnya. Maka orang yang mendapati agama ini namun tidak memeluknya, maka dia kafir. Maka agama Islam adalah agama yang hak dan adil, mengajarkan cara-cara bermuamalah dengan seluruh jenis manusia, termasuk mengajarkan yaitu sikap seorang muslim kepada seorang yang kafir. Maka yaitu disebutkan juga innad dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah hanya dinul Islam. Nah, maka yaitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan yaitu agamaku terhadap kalian dan nikmatku, kata Allah. Jadi adalah aku redha bahwasanya dinul Islam itu adalah sebagai pegangan hidup. Nah, maka yaitu maka di antara adab-adab bergaul sesama non-muslim, yaitu seorang muslim dengan non-muslim, yang pertama tidak menyetujui keberadaannya di atas kekufuran dan tidak redha terhadap kekufurannya. Karena redha terhadap kekufuran ini merupakan salah satu kekufuran. Kemudian juga yang kedua, yaitu membenci orang kafir karena Allah Azza wa Jalla. Juga benci kepadanya. Karena dalam Islam cinta itu karena Allah.
Begitu juga benci karena Allah. Oleh karena itu, selama Allah Azza wa Jalla membenci orang kafir karena kekufurannya, maka seorang mukmin harus juga membenci orang kafir tersebut. Yang ketiga, tidak memberikan wala, kedekatan, loyalitas, kesetiaan dan kecintaan kepada orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, teman akrab, pemimpin, pelindung, penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Nah, maka yaitu begitu juga di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Sekalipun orang yang menentang itu adalah bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara kalian atau keluarga mereka. Nah, maka termasuk juga adab sesama non-muslim ini bersikap adil. Bersikap adil dan berbuat baik kepadanya. Selama orang kafir tersebut bukan orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Yaitu berdasarkan firman Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Yaitu Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, maka ayat-ayat yang mulia ini yaitu membolehkan bersikap adil dan berbuat baik kepada orang-orang kafir, kecuali orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Karena Islam memberikan sikap khusus terhadap orang-orang kafir. Yang kelima, mengasihi orang kafir dengan kasih sayang yang bersifat umum. Seperti memberi makan jika dia lapar, memberi minum jika dia haus, mengobatinya jika sakit, menyelamatkannya dari kebinasaan dan tidak mengganggunya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihilah orang-orang yang berada di atas bumi, niscaya dia Allah akan yaitu mengasihi, yaitu niscaya dia Allah yang berada di langit akan mengasihi kamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian tidak mengganggu harta, darah dan kehormatannya, selama dia bukan kafir muharib yang memerangi kaum muslimin. Yaitu karena ini merupakan kezaliman yang dilarang di dalam Islam. Di dalam hadis disebutkan, hadis qudsi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau meriwayatkan dari Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikannya sesuatu yang diharamkan di tengah kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi." Hadis riwayat Muslim. Boleh memberikan hadiah kepadanya dan boleh juga menerima hadiah darinya, serta diperbolehkan memakan daging sembelihan ahlul kitab yang disebutkan dalam firman Allah, wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik dan makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu adalah halal bagimu. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang kelima. Kemudian yang kedelapan, tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir, walaupun lelaki itu ahlul kitab. Dan laki-laki muslim tidak boleh menikahi wanita kafir, kecuali wanita ahlul kitab, diperbolehkan Yahudi dan Nasrani. Tentang larangan menikahkan wanita muslimah, yaitu dengan laki-laki kafir ini, juga dalam firman Allah, lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Mereka, perempuan-perempuan yang beriman ini tidak halal bagi orang-orang kafir itu. Dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Nah, ini juga disebutkan di dalam Al-Quran juga, di dalam firman Allah, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.
mereka itu mengajak kepada neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, yaitu perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Ini Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. Nah, maka ini adalah yaitu adab-adab bergaul. Kemudian yang kesembilan, tidak mendahului orang kafir dalam mengucap salam. Jika orang kafir tersebut mengucapkan salam terlebih dahulu, maka cukup dijawab wa'alaikum. Itu atas kalian. Karena yaitu salam itu adalah bentuk doa. Bentuk doa hanya kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan doa kepada orang kafir adalah dilarang. Kemudian yang ke-10, kaum muslimin harus menyelisih orang kafir dan tidak boleh melakukan tasabuh menyerupai dengannya. Karena sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongannya. Tasabuh ini menyerupai atau meniru, yaitu meniru model-model mereka dan juga gaya hidup mereka, akidah dan berbagai macam. Nah, ini adalah yaitu adab-adab yang berkaitan dengan non-muslim. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya, yaitu menjaga adab-adab sesama muslim dan juga sesama non-muslim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.